Sebenarnya hewan-hewan yang halal bagi kita untuk dibunuh ketika disembelih oleh kita, hendak untuk dinikmati oleh kita, mereka merasa senang. Karena apa? Mereka merasa bahwa dirinya bermanfaat bagi hamba Allah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtigha'i mardadillah wa li syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa ila hadrati Asy-Syaikh Wahab Hasbullah rahimahullah wa ila hadrati muallif hadzal kitab Al-Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Asy-Syaikh Yahya Syarfuddin An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun Anda berada, para pemirsa sekalian yang senantiasa mengikuti channel Ansor Cilongok, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-17. Maka mari bersama-sama kita bahas, kita telaah, kita belajari bersama agar senantiasa ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'a asyara, hadis kang nomor 17. Rupane hadis an Abi Ya'la, rupane Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun, innallaha teman satuhune Gusti Allah iku kataba wis nentuaken, wis nulis sapa Allah al-ihsana ing pira-pira kebagusan ala kulli syai'in ing atase saben sewiji-wiji. Fa idza qataltum mongko ari kalane mateni sapa sira kabeh, fa ahsinu mongko bagusna sapa sira kabeh al-qitlata ing sesuatu kang den pateni. Fa idza dzabhtum mongko ari kalane nyembelih sapa sira kabeh, fa ahsinu mongko bagusna sapa sira kabeh adzibhata ing hewan sembelihan. Wal yuhid lan yakti nglandhepaken sapa sira, wal yuhid lan yakti nglandhepaken sapa ahadukum salah sijine sira kabeh syafradahu ing pesone ahad, wal yurih mongko yakti bunga, mongko yakti kepenak dzabihatahu sapa dzabihatahu ing hewan sembelihane ahad. Rawa wis ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Sahabat sekalian, pada hadis yang ke-17 ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita menjumpai banyak hal yang sekiranya kadang kita muncul dalam diri kita sifat kemanusiaan terhadap sesuatu yang kita jumpai, khususnya adalah kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Hewan-hewan itu kadang-kadang yang menurut kita
menakutkan atau merugikan, maka kebanyakan dari kita akan membunuhnya. Contoh, ular, ketika ada ular datang menjumpai kita, maka secara spontan ataupun secara disengaja kita pasti takut dan kita membunuhnya. Di sini ada pesan Rasulullah SAW bahwa ketika kita melakukan pembunuhan terhadap hewan-hewan yang ada di alam semesta ini, terhadap makhluk Allah berupa hewan-hewan yang ada di sekitar kita, hendaknya kita memperbagus atau berbaguslah dalam membunuhnya. Maksudnya, hewan itu termasuk makhluk Allah. Mereka juga punya rasa, mereka juga memiliki rasa sakit yang mana mereka juga akan merasakan sakitnya dilukai oleh sesama jenisnya ataupun oleh jenis yang lain. Contoh, hewan disakiti oleh manusia, hewan dibunuh oleh manusia. Nah, pesannya bagaimana? Fa'ahsinu al-qitlata. Maka hendaknya kita untuk berbuat bagus dalam membunuhnya. Tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang disiksa ataupun dibuat sakit yang berlebihan, itu tidak diperbolehkan. Fa idza dzabhtum, nah, apalagi ketika kita hendak menyembelih hewan sembelihan, ataupun itu ayam, sapi, kambing, unta dan lain sebagainya, hewan-hewan yang halal untuk kita makan, sementara kita ingin menyembelihnya, maka anjurannya adalah fa'ahsin dzibhata, fa'ahsinu adzibhata. Kita hendaknya berbaguslah dalam penyembelihannya. Bagaimana cara kita berbagus-bagus atau kita bersikap bagus dalam penyembelihan terhadap hewan yang kita sembelih? Dengan cara falyuhid, menajamkan pisau atau alat pemotong hewan tersebut. Ketika alat itu kok tajam, dalam kurung atau dalam artian tidak tumpul, maka hewan itu akan secara cepat mati dan akan merasa senang. Sebenarnya hewan-hewan yang halal bagi kita untuk dibunuh, ketika disembelih oleh kita, hendak untuk dinikmati oleh kita, mereka merasa senang. Karena apa? Mereka merasa bahwa dirinya bermanfaat bagi hamba Allah yang lainnya. Maka baguskanlah dalam proses penyembelihannya dengan cara menajamkan pisau ataupun alat penyembelihannya, sehingga proses matinya hewan itu akan lebih cepat, tidak merasa sakit, tidak merasa terbebani dengan rasa sakit yang berkepanjangan. Berbeda dengan ketika kita menyembelih hewan sembelihan dengan pisau atau alat potong yang tumpul, pasti di situ akan terasa sakit. Kita saja, kalau kita terkena pisau itu tajam, maka secara cepat rasa yang didapatkan itu tidak terlalu perih, tidak terlalu sakit. Sebaliknya, kalau pisau atau alat yang mengenai kita adalah alat yang tumpul, contoh bedanya terkena pisau dengan terkena gergaji, maka akan lebih sakit terkena gergaji karena tingkat ketajamannya itu lebih tajam pisau. Kita pun bisa merasakan seperti itu. Maka
kita tahu bagaimana rasa sakitnya terluka, kita hendaknya untuk tidak terlalu melukai, tidak terlalu memberikan atau menjadikan hewan itu merasa sakit yang berkepanjangan. Jadi bagi para sahabat ketika hendak menyembelih atau membunuh hewan yang dibunuh, berbaguslah atau berbagus-baguslah dalam proses pembunuhannya, berbagus-baguslah dalam proses penyembelihannya. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.